Ketemu lagi dengan saya Siti Mama. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadits maudhu. Apabila sebab tuduhannya seorang perawi adalah dusta terhadap Rasulullah SAW, maka hadisnya disebut sebagai hadis maudhu. Ini hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Ya. Kita masuk ke definisi. Secara bahasa hadis maudhu adalah menurunkan atau menjatuhkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah bohong atau dusta. Bohong atau dusta yang direkayasa dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, jadi ini definisi hadis maudhu secara bahasa dan istilah. Nah, gimana sih tingkatan hadis maudhu ini? Nah, hadis maudhu ini berada di tingkatan paling rendah karena emang ini sebenarnya bukan hadis ya. Ini ada yang ulama yang menyatakan bahwa hadis maudhu ini tidak termasuk ke macam-macam hadis ya, karena saking lemahnya, saking palsunya. Terus gimana sih hukum periwayatan hadis maudhu ini? Nah, para ulama sepakat bahwa hadis maudhu atau palsu tidak diperbolehkan periwayatannya bagi seorang yang telah mengetahui kondisinya di berbagai keadaan apapun, kecuali disertai penjelasan terkait statusnya. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa menceritakan suatu hadis dariku yang diketahui itu bohong, maka dia adalah salah satu pendusta. Nah, itu. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara pemalsu dalam membuat hadis maudhu? Nah, setidaknya ada dua cara yang bisa digunakan para pembuat hadis maudhu, yaitu yang pertama, pembuat hadis menyusun perkataan yang berasal dari dirinya, kemudian meletakkan sanad dan meriwayatkannya. Jadi yang pertama, pembuat menyusun perkataan yang berasal dari dirinya. Kemudian meletakkan sanadnya.
menetapkan sanad dan meriwayatkannya. Terus yang kedua, pembuat hadis mengambil perkataan dari perkataan para ahli. Dari perkataan para ahli selain dirinya, kemudian meletakkan sanadnya. Nah, jadi ini ada beberapa cara pemasuk hadis. Nah, yang pertama, dia itu menyusun perkataan yang bukan dari dirinya, tapi dia yang pertama itu menyusun perkataan yang berasal dari dirinya. Jadi dia itu menyusun kata-kata dia sendiri dan meletakkan sanad dan meriwayatkannya itu. Terus yang kedua, pembuat hadis itu mengambil perkataan dari para ahli, dari orang lain, dan dia meletakkan sanadnya dan meriwayatkannya, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih hadis maudhu itu dapat diketahui? Nah, yang pertama, cara mengetahui hadis maudhu itu, yang pertama itu pengakuan pembuatan hadis maudhu. Pengakuan pembuat, jadi yang membuatnya itu mengaku sendiri. Pengakuan pembuat. Jadi yang membuat hadis ini mengaku sendiri kalau memang dia itu membuat hadis palsu, sebagaimana pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah membuat hadis maudhu terkait keutamaan surat-surat Al-Quran dari Ibnu Abbas. Nah, selanjutnya sesuatu yang didapat tidak langsung dari pengakuannya, seperti apabila dia menceritakan dari gurunya, kemudian ditanya tentang kelahirannya, lalu menyebutkan waktu di mana gurunya telah wafat sebelum dia lahir, dan hadis tersebut tidak diketahui melainkan hanya melalui dia. Ya, jadi yang kedua ini sesuatu yang didapat tidak langsung dari pengakuannya, jadi dia nggak langsung ngaku gitu. Terus dia menceritakan dari gurunya, kemudian pas ditanya tentang kelahirannya, ia menyebutkan waktu di mana gurunya telah wafat sebelum dia lahir. Nah, jadi antara pas dia lahir sama wafat gurunya itu enggak sinkron gitu. Jadi pas ditelusuri bahwa gurunya misalnya wafat tahun segini, sedangkan dia baru lahir tahun, misalnya wafat tahun 2005, sedangkan dia lahir tahun 2006. Nah, itu. Terus yang selanjutnya dari indikasi pada diri perawi. Ini dari tidak dari pengakuan. Terus yang ketiga, indikasi pada diri perawi. Seperti jika ternyata perawi adalah seorang Syiah Rafidhah dan hadisnya berkaitan dengan keutamaan ahli bait. Nah, itu indikasi dari perawi. Terus indikasi pada hadis yang diriwayatkannya, seperti kata-kata janggal yang terdapat pada teks atau bertentangan dengan halal atau akal sehat atau bertentangan dengan teks-teks Al-Quran. Nah, jadi cara mengetahui hadis maudhu yang terakhir itu adalah indikasi pada hadis yang diriwayatkannya.
apakah hadis itu ada janggal atau hadis itu ada bertentangan dengan nalar akal sehat atau bertentangan dengan Al-Quran. Dari dilihat dari indikasi hadis yang diriwayatkan. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong seseorang membuat hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, yang pertama taqarrub kepada Allah. Dan itu dengan meletakkan hadis-hadis yang mendorong manusia untuk berbuat baik atau hadis-hadis yang beri ancaman terhadap perbuatan mungkar. Dan mereka para pembuat hadis kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada ahli juhud dan orang-orang soleh. Terus yang selanjutnya mendukung golongan madhab. Jadi ada seseorang yang demi mendukung golongan madhab maka dia mengeluarkan hadis palsu. Terus yang selanjutnya ingin merusak ajaran Islam. Nah, dan mereka adalah pembuat hadis dari golongan zindik yang tidak melakukan penipuan secara terang-terangan terhadap Islam. Kemudian mereka bersandar pada jalan yang sesat ini dengan membuat sejumlah hadis yang bertujuan untuk mengaburkan dan merusak ajaran Islam. Dan di antara mereka adalah Muhammad bin Sa'id Asy-Syami yang disalib karena kezindikannya. Ia meriwayatkan hadis dari Humaid dari Anas secara marfu. Ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Ini ya contoh. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali jika Allah menghendaki. Terus yang selanjutnya adalah mencari muka terhadap penguasa. Nah, ada sebagian orang yang imannya lemah itu ingin mencari muka atau mencari kayak ingin punya kelebihan gitu di hadapan penguasanya. Makanya mereka membuat hadis palsu. Contohnya adalah cerita Riyad bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi beserta Amirul Mukminin Al-Mahdi ketika ia masuk ke ruangan Al-Mahdi, di mana pada saat itu Al-Mahdi sedang bermain-main burung merpati. Kemudian ia menambahkan perkataan dalam hadis yang bersandar kepada Nabi bahwa beliau bersabda, la sabaqa illa fi naslin aw kufin aw hafirin aw janahin. Tidak ada perlombaan kecuali pada tombak atau alas kaki berlari atau berkuda atau sayap burung. Dia menambahkan kata sayap yang ditujukan kepada Al-Mahdi, dan Al-Mahdi mengetahui hal tersebut. Kemudian dia memerintahkan untuk menyembelih burung merpati itu, lalu berkata, aku yang menyebabkan melakukan hal tersebut membuat hadis palsu. Terus yang selanjutnya untuk mencari nafkah dan rezeki. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pendongeng yang mencari penghidupan melalui berbagai cerita kepada masyarakat. Jadi mereka ada yang membuat hadis palsu itu dengan membuat cerita yang ceritanya itu nggak benar gitu, karena untuk mencari rezeki. Terus yang selanjutnya ada untuk mencari popularitas, dan ini dilakukan dengan membuat hadis-hadis gharib yang tidak ditemukan oleh satu orang pun dari guru-guru atau ulama-ulama hadis. Kemudian mereka membulak-balikan sanad hadisnya supaya orang terkejut dan asing dalam pendengaran mereka. Di antaranya adalah Abu Dihyah dan Muhammad An-Nasiri. Jadi itu penjelasan mengenai hadis maudhu.